kelompok 4A akan menampilkan video short movie yang berjudul Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari, dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila PJBL. Selamat menonton! Halo, saya Davala Safira Sonia dengan NPM 052 sebagai videografer. Saya Zakia Putri Raharjo dengan NPM 053 sebagai mahasiswi yang terpengaruh budaya asing dan juga cuek soal kebangsaan. Halo, aku Syifa Istiqaulina dengan NPM 044 sebagai penulis naskah. Halo, aku Diva Aprila dengan NPM 030 selaku mahasiswa apatis yang skeptis terhadap Pancasila. Halo, aku Nadia Nafisa dengan NPM 010. Di sini peran aku sebagai ketua BEM. Hidup mahasiswa. Halo, aku Indri Nabila Resendria dengan NPM 033 sebagai mahasiswa yang aktif, kritis, dan nasionalis. Kisah ini berlatar di sebuah kampus di Karawang. 5 mahasiswa program studi gizi sedang berkumpul di ruang sekretariat BEM menjelang kegiatan Pekan Kebangsaan. Perdebatan pun terjadi ketika April mempertanyakan relevansi Pancasila di kehidupan mahasiswa zaman sekarang. Jeki yang lebih peduli tren global pun setuju. Melalui dialog yang hangat dan penuh argumen, Najla, Syifa, dan Nara membantu teman-temannya untuk menemukan kembali makna dan eksistensi Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kamu jadi ikut pekan kebangsaan? Capek banget deh. Mending rebahan sama nonton Netflix gak sih? Loh, kenapa dibilang capek? Itu kan udah tanggung jawab kita ya sebagai mahasiswa. Tanggung jawab? Pancasila itu cuma hafalan anak SD. Yang penting itu nilai bagus, kerja, selesai. Lo ngomong apa sih, Dip? Pancasila tuh bukan cuma sekedar hafalan loh. Itu tuh fondasi negara kita. Fondasi. Di dunia nyata itu adanya persaingan, korupsi, sama kesenjangan sosial. Pancasila di mana? Justru karena ada masalah-masalah itu, Pril, kita harus menjaga dan mengamalkan Pancasila. Kalau bukan kita sebagai mahasiswa, siapa lagi coba? Lagi pada ngomongin apaan sih? Serius banget. Sekarang tuh yang penting kita tuh ikutin tren-tren aja kayak AI, K-pop, skincare. Gak perlu gak sih ngomongin itu, gak relevan. Jeki, relevan itu tuh bukan berarti kita harus meninggalkan identitas kita loh. Nah, gue juga gak bilang harus ditinggalin kan. Tapi kayak Pancasila tuh kayak udah jauh banget gak sih dari zaman sekarang. Nah, aku juga ngerasa gitu. Wah, kalian lagi diskusi apa nih? Aku boleh ikutan coba? Silakan aja, tapi aku sih gak akan berubah pikiran kalau cuma teori. Sekarang gini deh, kita coba dari hal yang sederhana aja. Kalian tadi semua pada jajan, terus ngantri dan bayar juga kan? Nah, itu tuh sebenarnya penerapan dari sila kelima loh, yaitu keadilan. Hal sederhana aja tuh sebenarnya udah banyak loh. Tadi contohnya kamu deh, Jeki. Tadi kan kamu bantuin Ius kan buat ngangkatin kursi pas acara, bantuin. Nah, itu juga termasuk gotong royong, termasuk penerapan dari sila ketiga. Yus, di kelas kita juga kan banyak ya mahasiswa yang beda agama sama kita. Tapi kan kita juga tetap, atau merekanya pun juga tetap toleransi kan waktu bulan puasa sama kita. Betul. Nah, itu dari hal sederhana aja tuh sebenarnya kita semua tuh udah melaksanakannya, cuma kita nggak sadar, guys. Iya juga ya, aku nggak pernah kepikiran sampai ke situ. Ternyata tuh kita udah ngelakuin, cuman ngelakuinnya tuh nggak sadar aja ternyata kalau itu tuh udah termasuk Pancasila. Tapi tetap aja gak sih pengaruh luar tuh besar banget gitu loh. Kayak sekarang kan udah ada medsos, terus habis itu budaya asing, terus juga sama-sama itu sekarang gampang diakses. Bener sih, tapi nggak mesti kita menolak semuanya juga. Kayak kita tuh bisa tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap harus ada batasannya, jangan semua diserap gitu. Iya tuh, anggap aja Pancasila itu sebagai filter atau penyaring. Kita tetap bisa
menikmati budaya asing, tapi nggak telan budaya itu mentah-mentah. Jadi Pancasila itu nggak membatasi kita ya? Justru sebaliknya, Pancasila itu tuh ibaratnya kayak kompas, jadi dia yang nentuin arah kita biar nggak salah jalan. Masuk akal sih. Nah, coba deh sekarang kita kaitin sama prodi kita nih, bidang kita sebagai mahasiswa gizi, apa sih yang bisa kita lakuin nih? Nah, sekarang gini deh, sekarang coba kita kaitkan dengan bidang kita nih sebagai gizi. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakuin? Misalnya mastiin informasi gizi kayak kalau sekarang kan kita jadi bisa akses informasi gizi dari bahan makanan yang kita makan itu di web kan. Itu kan bisa diakses oleh semua orang, bukan cuma golongan tertentu aja tuh. Nah, itu juga salah satu bentuk keadilan sosial. Atau nih pas kita KKN, kan di desa tempat kita KKN itu pendidikannya beragam kan, tapi kepada orang-orang yang pendidikan di bawah kita tuh nggak merendahkan mereka kan, soalnya emang tujuan kita ke sana tuh buat berbagi ilmu. Atau kita bisa bikin penyuluhan gizi gratis di kampus. Nah, udah mulai kepikiran kan? Iya ya, ternyata Pancasila itu masih relevan. Ternyata selama ini pikiran aku aja yang sempit. Iya deh, gue juga. Mulai sekarang gue bakal merhatiin lebih lanjut tentang apa yang akan gue sebarkan di media sosial. Guys, lihat deh. Mantap. Nih, gimana kalau misalkan kita jadi buat pekan kebangsaan ini tuh nggak sekadar acara formal aja? Setuju. Boleh. Nah, jadi nanti kita bikin sebuah diskusi tuh yang benar-benar relevan gitu loh sama masalah Gen Z yang kayak kalian tadi itu yang menganggap bahwa Pancasila itu udah nggak relevan. Nah, terus kita juga dokumentasiin tuh biar bisa disebar jadi edukasi buat semua orang gitu. Aku siap koordinasiin peserta. Aku yang bikin posternya ya, biar menarik dan ke AI. Nah, ini baru semangat